yang ketiga, ayat yang ke-6. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan baca bersama-sama firman Tuhan. Kita berdiri semua, kita membaca sama-sama firman Tuhan. Lukas pasal 3 ayat yang ke-6. Sudah dapat? Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Sekali lagi, 1, 2, 3. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Semua orang akan melihat keselamatan dari Tuhan. Berarti keselamatan itu hanya Tuhan yang berikan. Keselamatan tidak bisa diberikan oleh orang lain atau oleh siapapun, tetapi hanya Tuhanlah yang mampu memberikan keselamatan itu. Dan di situ dikatakan semua orang. Nah, mari kita memperhatikan baik-baik semua orang itu yang dalam konteks ini kategorinya siapakah mereka yang mendapat keselamatan dan yang mencari keselamatan. Karena dikatakan semua orang. Dan siapakah yang mencari keselamatan itu dan apa yang harus mereka perbuat kalau mau selamat. Nah, kita perhatikan siapa yang mencari keselamatan itu. Kita baca ayat yang ke-10. Perhatikan baik-baik. Saya akan bacakan ayat 10. Siapakah mereka yang mencari keselamatan itu? Orang banyak bertanya kepadanya. Ini orang banyak. Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat? Ayat 11. Ayat 11, cepat tampilkan. Jawabnya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya, dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. 2 hal ditujukan di sini, yang mempunyai baju dan mempunyai makanan ditujukan kepada orang banyak. Bukan khusus ini ya, tapi umum. Jadi orang banyak di sini supaya mendapat keselamatan juga daripada Tuhan, haruslah yang mereka perbuat adalah secara pribadi mereka. Kalau ada 2 helai baju, berikanlah kepada yang tidak punya. Ini orang banyak pada umumnya. Dan barang siapa punya makanan, perbuat juga sama seperti kita memberikan baju kepada orang. Ini keselamatan yang dicari orang banyak. Pertama adalah perbuatan mereka yang didatangkan di sini, orang banyak ini. Yang artinya apa? Orang banyak ini, janganlah kamu kalau punya 2 kasih 1 kalau bisa. Artinya jangan pelit. Karena kalau Alkitab bilang pelit kikir tidak masuk kerajaan surga. Sudah jelas ayatnya kalau mau baca itu. Orang kikir, orang pelit tidak bisa masuk kerajaan surga. Oleh karena itu, orang banyak mencari keselamatan, perbuatlah aja dulu demikian. Kalau kamu punya 2, berikan kepada yang tidak punya. Kalau kamu punya makanan, berikanlah mereka makanan. Ini konteks orang banyak. Sekarang kita lihat juga berikutnya yang kedua. Siapakah mereka? Tadi orang banyak, sekarang kepada yang khususnya dalam pekerjaannya mereka, yaitu ayat yang ke-12. Ayat 12, cepat ditampilkan. Ada datang juga pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, Guru, apakah yang harus kami perbuat? Jadi siapa yang mencari keselamatan? Tadi orang banyak sesuai dengan perbuatan.
Yang kedua adalah siapa? Pemungut cukai. Jadi yang mencari keselamatan di sini adalah pemungut cukai. Kalau di sini pemungut cukai apa? Bea cukai. Kalau di gereja bea cukai adalah bendahara. Makanya kalau bendahara lagi nagih, sudah harus dikasih. Dia adalah pemungut cukai. Tapi bendahara di gereja pemungut cukai yang sudah bertobat. Jadi kalau bendahara nagih, itu bagiannya pemungut cukai. Tapi kenapa dikatakan pemungut cukai ini yang harus mencari keselamatan? Karena perbuatannya mereka apa, saudara? Ayat selanjutnya, di sini dikatakan apa? Karena kalau menagih, jangan menagih lebih banyak dari yang ditentukan. Berarti seorang pemungut cukai di sini pun yang mencari Tuhan, mereka kalau menagih suka nambah. Nah inilah mereka yang mencari apa? Keselamatan. Ditujukan kepada juga pemungut cukai. Pemungut cukai banyak di gereja, jangan cari di luar. Karena di gereja banyak pemungut liar. Bukan banyak dong? Sudah ditentukan demikian, disuruh nambah lagi. Maka jelas firman Tuhan. Pemungut cukai jangan menagih lebih banyak dari yang sudah ditentukan. Karena seorang pemungut cukai suka mencari keuntungan di atas pelayan. Bukannya pemungut cukai cuma mencari sesuatu supaya ada ketambahan hidup, maka beralibi sebuah pelayanan. Itu kan pemungut cukai. Nah sekarang pertanyaan saya, pemungut cukai di mana? Ada di gereja, tidak usah bilang orang luar. Semua ada di gereja pemungut cukai. Ayo kita buat ini, kita bikin ini, supaya ada kelebihan. Nah ini, jangan menagih lebih banyak dari yang ditentukan. Artinya mencari keuntungan untuk diri. Siapa yang mencari keuntungan diri sendiri? Orang semua ada di dalam gereja. Termasuk banyak pendeta-pendeta suka mencari keuntungan sendiri. Sama semua. Maka dikategorikan di sini yang mencari keselamatan di sini termasuk pemungut cukai. Yang berikutnya, siapakah mereka? Ayat 14. Ayat 14. Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas. Perhatikan baik. Ini apa tadi? Prajurit-prajurit. Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gaji. Maksudnya apa, saudara? 3 hal tadi, secara umum dan khusus kepada pemungut cukai, khusus kepada prajurit yang punya jabatan. Walaupun dia sesat 4 sudah punya jabatan, kepala sesat, berarti sudah ada jabatannya sebagai kepala. Nah inilah yang